Selamat siang semua. Eh, Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, atas kesempatan dan nafas kehidupan yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Eh, Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk mempresentasikan tugas kuliah mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan, di mana dosen pengampu saya adalah Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu SHMH, MKN dan MSc. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Jimmy Octavian Yapri, nomor induk mahasiswa 2202190093, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Topik presentasi saya hari ini adalah lembaga keuangan non-bank, dan subtopiknya adalah asuransi. Oke, presentasinya akan saya mulai. Industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan dan atau menerbitkan surat-surat berharga. Dasar hukum pendirian industri keuangan non-bank adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38 garis miring MK garis miring 4 Romawi dan garis miring 1972. Tujuan dari pendirian industri keuangan non-bank adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perputaran roda perekonomian. Industri keuangan non-bank termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Prinsip utama dari industri keuangan non-bank adalah melaporkan tiap transaksi mencurigakan. Yang kedua adalah harus mengenal latar belakang nasabah dari nasabah identitas, saldo dalam rekening, sehingga kebiasaan transaksi profil nasabah. Fungsi dari industri keuangan non-bank adalah yang pertama untuk menghimpun dana masyarakat, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, menghimpun dana masyarakat dan atau mengeluarkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberi layanan pernyataan modal kepada perusahaan-perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga yaitu memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat yaitu untuk menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Yang keenam yaitu memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Berikutnya perlu diketahui jenis-jenis industri keuangan non-bank yang berkembang di Indonesia. Ada 12 jenis industri keuangan non-bank yang berkembang di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, perusahaan efek, financial teknologi atau biasa disebut dengan fintech, ya, yang contohnya seperti pinjol seperti itu. Yang keenam, pasar modal, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, yang biasa dikenal dengan leasing atau multi-finance. Yang kesembilan yaitu modal ventura. Yang ke-10 factoring atau yang anjak piutang. Yang ke-11 pasar uang. Yang ke-12 yaitu kartu kredit yang biasa kita gunakan. Sesuai dengan topik bahasan saya hari ini adalah asuransi. Asuransi adalah perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan,
dan mencapai puncak pertumbuhan yang signifikan pada era revolusi industri, di mana di sana industri kita ketahui bersama industri berkembang dengan sangat pesat, sehingga dirasa perlu adanya sesuatu yang bisa menjamin kelangsungan dari industri tersebut, di mana di era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, satelit, gadget, kesehatan, dan juga asuransi pendidikan yang dirasa sangat perlu saat ini. Asuransi atau dengan bahasa asalnya yaitu verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor Raden Soekardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekarar dengan arti penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung oleh mereka bersama. Selanjutnya, berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang menjadi pihak-pihak dalam asuransi ini adalah penanggung. Penanggung itu bisa dijabarkan sebagai berikut. Dinyatakan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam undang-undang perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebut sebagai perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransi yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Pihak kedua adalah tertanggung, sebagaimana dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan seperti yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Pihak ketiga adalah pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lainnya. Berikutnya adalah status dari pihak-pihak. Yang ini
penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseroan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Yang ketiga adalah definisi ketiga adalah yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang diberikan yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Yang keempat yaitu peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW. Yang kelima adalah hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan atau legal bond yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Unsur yang berikutnya adalah tujuan asuransi ialah sebagai yang diterangkan dalam pasal 250 ayat 16 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berikutnya, risiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal 256 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adanya yang berikutnya adalah adanya evenement, peristiwa ketidakpasti, dan ganti kerugian yang tertuang dalam pasal 256 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Unsur berikutnya adalah syarat-syarat yang berlaku, dan yang terakhir adalah polis asuransi. Terdapat berbagai prinsip yang diterapkan dalam asuransi. Sejauh ini saya bisa menemukan 6 prinsip. Yang pertama adalah insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terdapat 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungjawabkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak, secara lengkap dan akurat. Prinsip yang ketiga adalah indemnity, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253, dan 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum
keadaan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip keempat yaitu proximate cause. Proximate cause itu adalah penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Yang berikutnya, yang kelima adalah subrogation, yaitu setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak penuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Prinsip keenam adalah contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang ini jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Berikutnya, jadi bisa disimpulkan bahwa hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara, yang biasa disebut dengan cover note, dan apabila telah dibayarkannya asuransi preminya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Kophandel 1838 yang memuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 KMK 013 Tahun 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi, di bidang asuransi kerugian, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250 KMK 013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Demikianlah presentasi saya hari ini mengenai industri keuangan non-bank. Subtopiknya ada asuransi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.